Pertemuan pertama di bangku kuliah cukup 2 kali lapis. Setelah memantapkan hati untuk bersama, kami semakin percaya. Bahkan, ketika buah hati kami hadir, selalu cukup 2 kali lapis. Sunlex Prodigio, cukup 2 kali lapis. Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita ketemu lagi di hari Selasa yang cerah hari ini ya Bu Mimi ya. Ya, Panas luar biasa, nggak hujan. Bu Mimi, hari ini kita temanya mengenai apa? hari ini temanya luar biasa. Karena itu kita juga berpakaian luar biasa ya Pak. Ya. Tentang lelah. Lelah. Lelah secara lahir batin. Nah itu. Kalau saya lelahnya karena saya kalau nggak punya duit, Nah, saya itu. ngerasa lelah. Lelah secara lahir batin. Nah ini nih kita mau bahas nih. Kan sekarang tuh lagi trending ya. Aduh saya perlu healing katanya. Perlu me time. Perlu staycation. Hibernasi gitu kan. Nah, itu gimana itu? Nah, itu memang ada, berarti lelah itu bukan karena kita sakit ya. Kalau menurut Sis Mimi sama Pak Anggip, badan kita ngerasa lelah itu karena kita tuh kurang vitamin, kurang duit, atau banyak masalah, atau memang badan kita yang nggak sehat. Atau ada hitungan lain Ya. menurut filsafat Tiongkok. Oke. Jadi menurut Tiongkok kuno, kita lelah itu karena banyak sekali keinginan yang timbul terus dan tidak terrealisasikan. Dan kita mengejar terus sehingga badannya lelah, menyebabkan di dalam tubuh kita antara yin dan yang itu nggak stabil. Nah pada saat nggak stabil, barulah you sakit. Oh, berarti sebetulnya dari kitanya sendiri yang banyak kepengen, kan sebetulnya kan gaya hidup itu berbanding lurus dengan keinginan. Ya. Kalau gaya hidup, kalau keinginan kita banyak, berarti itu juga tidak baik untuk kita. Berarti hidup kita yang kebanyakan gaya ya Pak ya? Bukan tidak baik. Jadi begini, keinginan itu timbul bukan karena kita yang ingin, karena energi kita, karakter kita, sifat kita. Ya, nah sebetulnya bukan nggak boleh ada keinginan, yang ada itu memanage keinginan. Apakah keinginan pada saat timbul, saya harus melakukan segera atau nanti. Nah, sedangkan manusia ini
kalau punya keinginan, kalau bisa 5 menit udah terrealisasi. Betul. Kalau nggak kesampaian tuh ya, Iya. nggak bisa tidur. Nah, Apalagi kalau pas kita shopping terus ngeliat barang bagus, aduh kepikiran. Ya. Kalau udah sampai ngimpi, besok harus balik, harus dibeli. iya. Kebalik enggak? Itu bahayanya. Iya. Nah ini itulah. nanti Betul, tugas Sis Mimi untuk ngupas tuntas. Kita kupas, Pak. Ya, oke. Tapi jangan berantem lagi kayak tadi. Yang satu pengen ngupas luarnya, yang satu pengen sampai jeroannya. Iya. Nah, Saya demen Pak jeroan-jeroan, ini. Pak. Iya. soalnya ini Bapak Ibu tadi sempat di belakang sebelum acara mulai, Sis Mimi pengen sampai dalemannya. Pak Anggip itu udah cuman kupas-kupas dikit aja. Jadi Ya. udah berdamai sekarang, siap dikupas tuntas ya Pak Anggip ya. Ya. Nah sebelum acara kita dimulai malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sunlex. Ada di jangan ketukar ya, saya bukan cat loh. Warnanya memang mirip merah. Saya tadi nggak mau duduk di sini takut disangkanya saya cat Pak, cat tembok. Pak, saya mau tanya sedikit mengenai cat Sunlex. Oke. Ini kalau saya lihat ini bahan dasar akrilik. Sebenarnya kalau bahan dasar akrilik ini belum terlalu banyak yang pakai kalau yang saya tahu karena harganya memang lebih mahal harusnya. Ya. Dan kalau akrilik ini harusnya juga tidak menggunakan thinner untuk biar cepat kering. Ya. Dia dicampurnya air biasanya. Base. Emang bagus gitu Pak kalau dicampur air? Cat tembok itu sebetulnya dia water base. Jadi harus dicampurnya air. Beda dengan cat Sunlex sintetik. Kalau sintetik itu dicampurnya dengan minyak karena dia oil base. Nah, kelebihan karena dia udah lama pabrik, kalau nggak salah tahun 70 lebih, jadi udah pengalamannya banyak. Ya, nah makanya dia sekarang Sunlex itu sedang bikin cukup 2 lapis loh. Ya biasanya kan 4 lapis ya. Ya, cukup 2 lapis. Nah, Yang bisa akrilik, menentukan. Pak. Yang akrilik itu ya. Yang keistimewaan bukan. akrilik. Yang bisa menentukan 2 lapis itu dari pigmen pewarna yang memakai pigmen pewarna yang bagus. Kalau dia waterproof juga nggak Pak? Enggak, waterproof. Nanti ada yang khusus waterproof. Oh, Tapi berarti water resistant, tahan terhadap air. Jadi tapi you bisa tidak. cuci. Kalau water resistant itu tetap masih bisa dicuci. Bisa. Berarti untuk kandang kucing saya bisa sebetulnya. Bisa. Soalnya kan kandang kucing saya dilapis kayu sekarang. Ya. Nah baru dilem nih. Ya. Nah kan saya lagi nyari catnya pakai cat apa Ya. gitu kan. Ada yang nyaranin cat duko, ada Ya, apa. betul. Tapi saya nggak mau yang biasa. Saya pengennya karena itu juga kan dipakainya lama ya. Jadi saya tuh pengennya untuk kucing kok coba-coba. Yang spesial ya. Jadi kalau kucing you garong. memang perlu ya, you bisa kontak dengan Bapak sebentar nih saya cari. Nanti Oke. bisa dikirimin. Oh iya ya, saya ini belum kirim ke Baneta. Iya nggak Bapak apa-apa. Agus nanti tolong ditampilkan untuk menanyakan soal kandang kucing yang akan dicat dengan Sunlex, gitu kan? Iya. 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 Nah, kira-kira gitu. Mimi juga lagi ngebangun rumah kan? Betul, Di betul. Mekarwangi kan? Iya, betul. Berapa lantai kan? Iya. Coba nanti hubungin dengan ini, mau nanya Nanti soal- bisa dipromosi, bisa dicatat ya Pak Dava ya. Ya, Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Sunlex, ya. bisa langsung menghubungi yang Ya, sesuai yang ini dengan saya bidangnya, marketingnya. Bisa tolong ke sini sebentar? Karena saya wifi-nya nggak dijalanin, takut ngeganggu. Catat aja ini. Di bawah aja. Di bawah aja HP di bawah sini lagi. Nah yang Pak Agus, tolong ditampilin ya nanti kalau ada orang yang nanya Ya. soal chat, misalnya Ibu Mimi kan lagi ngebangun Ya, nih, perlu kemarin nih, ngebangun, ngobrol-ngobrol. ha. Nah, udah pakai yang 2 lapis aja. Kenapa 2 lapis? 2 lapis itu karena dia pemakai pewarnanya yang Bagus. biasanya Eropa. Bagus. Jadi bukan kandang kucing aja yang bagus. Rumah kita yang harus bagus. Ini Iya. ini masalahnya gini. Kalau untuk kamar saya, rumah saya tuh nggak rewel Pak. Iya, Pakai yang murah asal bagus masih oke. iya. Tapi kalau untuk udah ngomong kandang kucing, saya nggak mau pakai yang biasa-biasa. Iya. Karena kenapa kalau kucing sakit, saya lebih babak belur dong kayaknya. Oke. Anda perlu healing. Saya jadi perlu healing. Saya jadi perlu ke Bali. Terus Pak Anggip bilang, yang Anda perlu bukan healing, tapi pemahaman diri. Nah, itu dia. Karena Nah, itu begini, dia. Bu Baneta,
Warna itu harus disesuaikan dengan kekurangan elemen apa di kita. Nanti kita gitu. bahas ya Pak. Nanti Oh kita iya, bahas ya, Pak. jangan kita dibahas bahas. sekarang. Ya, Nanti bahas ya. jadi nanti warna itu, misalnya saya kekurangan elemen air, lalu ruangan saya harus warna apa biru gitu? dong kalau air. Ya, ya apa? Biru, Bukan. putih. Hah? Nanti Putih. kita lihat. Oh. Nanti kita lihat. Keburu habis dong nanti. Iya. Nanti jadi nggak kebagian ya. Iya, oke. Selain kepada otomatis karena Sunlex menjadi acara ini didukung oleh Sunlex, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asyung yang sudah mendukung acara inti dan saya juga berharap untuk yang lainnya untuk bisa mendukung acara inti di acara selanjutnya ya Sis Mimi ya. Sip. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan serahkan kepada Sis Mimi untuk mengupas tuntas Pak Anggit malam ini, supaya Bapak Ibu tidak lelah lagi di kemudian hari ya. Ya. Silakan Sis Mimi. Ya. Selamat malam sahabat inti. Senang sekali malam hari ini kembali bersama saya Mimi Ekyami untuk dapat menemani saudara semua dalam acara seminar Perhimpunan Inti Jawa Barat. Pazi adalah sebuah ilmu pengetahuan Tiongkok kuno yang telah ada sejak tahun 8000 sebelum Masehi dan terus disempurnakan sampai tahun 5000 sebelum Masehi. Dan masih dipakai sampai sekarang bahkan di seluruh dunia. Pazi adalah sebuah ilmu pengetahuan, bukan bicara tentang agama, bukan bicara tentang aliran. Pazi berbicara tentang keseimbangan. Pazi berbicara tentang keselarasan dari elemen bumi dan alam semesta. Pernahkah Anda mengalami ketika Anda merasa lelah secara lahir dan batin? Malam ini, dalam acara Seminar Inti Jabar, kita akan kupas tuntas cara mengatasi rasa lelah itu berdasarkan ilmu Tiongkok kuno, Pazi. Hadir bersama saya malam ini, Wakil Ketua Inti Jawa Barat, seorang pengusaha yang hobinya membaca ilmu-ilmu pengetahuan tentang pengobatan, mempelajari lebih dari 30 tahun tentang filosofi Tiongkok, menjadi seorang pakar filosofi Tiongkok. Saya panggilkan Pak Anggit Wong. Oke. Selamat malam Pak Anggit. Malam. Jadi gimana nih Pak Anggit? Oke, jadi begini ya. Dari zaman dahulu, setelah orang Tiongkok kuno, ya, mereka itu selalu menganalisa kenapa tiba-tiba ada bencana kepada saya, membuat saya tidak bisa selaras, ya, nanti sakit, nanti ribut, nanti apa. Nah, jadi oleh para ahli Tiongkok kuno, dia melihat dari semua kejadian alam, oh, ternyata dunia ini itu ada dua energi, yaitu yin dan yang. Coba ditonton, itu ditampilkan. Ini lama ya Pak ya, dari 8000 tahun sebelum Masehi ya, luar biasa. Ya. Luar biasa Pazi ini. Ya. Bukan Pazi, yin yang dulu. Yin yang. Ya, yin yang ya. Nah, keseimbangan ya Pak. Ya. Ya. Nah, inilah ini yin yang ya. Ya. Nah, di mana yang hitam itu yin. Oke? Ya, yang putih itu yang. Nah, di dalam yang ada yin dan di dalam yin ada yang. Dan mereka itu bersatu. Ya. Nah, contoh yang paling simpel lah di antara kita kehidupan kita sehari-hari, suami istri. Jadi suami istri itu pasti tidak sama. Betul. Baru bisa jadi suami istri. Kalau sama malah repot ya Pak. Yang satu nggak bisa jadi. Kalau punya karakter sama malahan nggak bisa jadi ya. Nggak bisa karena ribut terus karena sama. Ya. Jadi di dalam hal ini tuh teori yin dan yang ya, suami istri atau kita sama anak yang pas satu yang satu yin gitu ya. Apa sih fungsinya? Ya, mengisi kekurangan sebelahnya.
Ya, misalnya saya kan termasuk yin Iya. dari unsurnya. Istri saya yang. Ya, pasti beda. Nah, gimana caranya? Dan mereka harus bersatu gitu. Jadi ada keseimbangan ya, Pak? Nah, di sanalah kita nanti saya akan kupas caranya gimana nih kita dengan orang lain, dengan anak, dengan orang tua, dengan suami istri, dengan rekan kerja gitu, supaya ada satu keseimbangan. Tapi yang penting youth harus tahu bahwa beda. Harus ngerti beda. Nah, Beda. sedangkan orang banyaknya itu menginginkan pihak lain luar, baik orang, baik keadaan, baik apa, semua itu sama dengan saya. Sama dengan kita. Tapi Iya, apakah Anda berpikir pada saat itu semua sama di dunia ini kayak apa? Mungkin- Semua sama. Mungkin bisa dibayangkan kalau misalnya saya pemarah Ya, atau suami istrinya pemarah nih, ya, suaminya juga pemarah. enggak ada, Nah, di rumah Daredor. enggak ada. Enggak akan ketemu, Nggak enggak akan akan jadi ketemu. suami istri. Jadi emang harus saling melengkapi ya, Pak? Karena you pemarah, pasti orang yang bisa menerima kepemarahan you yang baru bisa jadi pendampingi. Juga Nah, kalau misalnya saya cuman- pendiam gitu, You pasangan pendiam semua. Ya udah dapatnya di orang rumah yang di rumah ya kebalikannya karena yin dan yang. ya. Jadi semua diawali dari keseimbangan dulu ya, Pak? Iya. Nah, sedangkan itu mungkin dikupas sekarang saya kayaknya waktunya nggak keburu ya. Iya. Kenapa orang Tiongkok kalau mereka married itu mereka melihat tanggal lahir? Tanggal lahir yang dipatse itu ya, Pak? Ya. Iya. Kenapa mereka lihat? Karena untuk melihat perbedaannya berapa, yang samanya apa, bedanya apa. Ya. Jadi Iya. konsep ini yang harus jelas and harus yakin bahwa beda. 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 Berbeda itu indah. Indah pada saat you tahu bagaimana cara memanage perbedaan itu. Nah, itu Kalau dia. you nggak bisa manage, bukan indah, perang, Iya. ya, ribut, konflik, Iya. karena you nggak bisa memanage perbedaannya. Itu yang perlu. Nah, Itu yang kira-kira perlu. itulah orang Tiongkok kuno itu mencari ini. Kenapa? Dia tuh mencari kenapa. Orang Tiongkok kuno itu lebih meriset waktu kita ada di dunia ini. Meriset ketika kita Ada di dunia ini. Sewaktu kita mulai lahir sampai kita meninggal. Filosofinya. Iya. Setelah meninggal, itu kita Tiongkok kuno itu nggak bahas. Karena masing-masing punya kepercayaan masing-masing. Iya. Makanya di Tiongkok adalah sebuah negara yang kayaknya nggak ada perang agama. Iya, betul. Ya, Iya. seharusnya. Yang saya tahu nih, yang saya baca, bahwa di satu negara yang nggak ada perang agama itu Tiongkok Jadi kuno. Karena perbedaan itu akan menjadi indah ketika kita masing-masing mengerti. bukan, Melengkapi. maksudnya gini, membahas sesuatu, Iya. misalnya kita membahas setelah saya meninggal, saya membahas dengan you. You alirannya A, saya alirannya B. Kata saya begini, kata you begitu. Tapi kita berdua nggak pernah lihat seperti apa. Iya, betul. Ya, cuman beda aja gitu. Jadi betul-betul ilmu patse ini bukan agama ya, Pak? Bukan. Bukan agama ya. Ini ilmu pengetahuan Ilmu ya. ini itu kalau Zhongwennya itu Zhou Ji Pi Xiong. Jadi kalau kita berusaha karena kita tahu, jadi kita jalan ke jalan yang kita punya. Kita Iya, nggak jalan ke yang bukan kita punya, yang akan mencelakakan kita. Iya. Jelas nggak? Jelas. Ya, itu yang mereka nyari itu Zhou Ji Pi Xiong Zhongwennya ya. Jadi saya harus bagaimana supaya saya jalannya lurus. Sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan apa yang terjadi saya pun nggak capek gitu ngadapinnya. Nah, Iya, belajar itu dari sini. Ya, karena mereka itu bikin pattern. Ya, pattern yang dibikin itu I Ching. Ada 64 fenomena. Kalau you begini, you harus begini gitu. Berarti kudu ada Zoom sesi-sesi selanjutnya, Pak. Ya, kalau bicara Tiongkok kuno itu yang ribuan tahun itu ya kalau seneng sih seneng gitu. Cuman saya itu kalau belajar itu langsung praktek. Ya. Dan saya prakteknya nggak sama orang lain. Ya, saya sama istri, sama anak. Yang paling dekat dan tiap hari ketemu.
Ya. Ya. Pak, ini kembali ya untuk yang yin dan yang ini. Berarti perbedaan yang kita rasakan sehari-hari itu adalah saling melengkapi ya Pak? Iya, betul. Nah, Ketika kita memahami, maka ya. kita akan saling melengkapi. Nah, gimana cara melengkapinya? Nah, gimana itu Pak? Mulailah mereka itu membagi setelah melihat dunia ini, mereka itu supaya lebih simpel, mereka itu membagi menjadi 5 jenis diambil dari sifat-sifat alam. 5 jenis. Coba Mungkin bisa itu ditampilkan slide-nya coba ya. ditampilin. 5 jenis apa aja nih? Iya. Nanti di sesi ini apakah kita bisa tahu Pak, kira-kira saya atau pemirsa Unsurnya apa? Mungkin hanya 1-2 orang. Ya, jadi pemirsa boleh diketik di kolom chat siapa yang nanti mau langsung on the spot dibacakan oleh Pak Anggip ya. Iya. Oke, boleh langsung di kolom chat. Maju ke ini aja, langsung ke 5 unsur aja. 5 unsur. Ya. Jadi begini, setelah yin dan yang, mereka membagi menjadi 5 jenis alam. Sifat-sifat dari 5 jenis ini. Sifat api. Ya, kenapa ditaruhnya di atas? Karena api itu selalu ke atas. Orang yang energinya api, itu selalu pikirannya itu jauh ke depan, ke atas. Visioner gitu Pak. Ya. Visioner. Ya, tapi ada 2, api yin dan api yang. Oh, api sendiri juga dibagi 2 lagi, 2. yin dan yang. Oh, oke. Nah, terus mereka dibagi menjadi kayu, metal, api, air, sama tanah. Sifat-sifatnya. Ya, nah ini itu pada saat kalau kita bisa menyeimbangkan kelima elemen ini, jadi kita itu seimbang, jadi kita itu nggak lelah. Misalnya saya orang api, ketemu sama Mimi orang air gitu. Saya lagi senang-senang ngomong, tahu tuh disiram sama kamu. Gitu. Nah, saya langsung reaktif. Bukan sayanya yang mau reaktif, energinya yang reaktif. Harus ingat, bukan si Anggipnya yang marah, tapi energi ini dia otomatis menolak. Pantes kadang-kadang kita suka gini ya Pak, kita kadang-kadang suka ketemu orang itu, ini kayaknya kita bisa nyambung nih. Atau kadang-kadang kita ketemu satu orang, ini kayaknya nggak nyaman nih. Iya. Itu mungkin dari energi ya Pak? Ya, dari energi. Yang kalau kita sering bilang, oh ini toksik nih kayaknya. Tidak, atau bahasa sekarang tuh tidak sefrekuensi gitu ya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa dong ketemu orang, lalu saya tanya, kamu tanggal lahirnya berapa? Nah itu gimana Pak? Nah, nanti kita session seterusnya. Iya. Kan kita nggak bisa dong, hari ini ketemu sama Mimi atau ketemu Ibu Vanetta. Kamu tanggal lahir berapa? Tunggu ya, lahirnya saya cek dulu ya. Dulu ini kamu teh apa sih ininya? Oh, kamu teh gini ya, bertentangan ya dengan saya ya gitu. Nggak mungkin juga ya Pak. Jadi gimana ini? Ya, memang kalau kita lagi pertama belajar, harus belajar. Ini tuh bertolakan dengan ini dengan sekarang saya udah hampir 20-30 tahun gitu. Akhirnya saya ngerangkum sendiri yang paling gampang, yang paling bisa diaplikasi. Yang pertama, yuk harus ingat bahwa beda. Beda harus di nomor 1. Beda. Bertentangan itu indah kalau saling melengkapi. Ya. Terus kita ada 5 energi ini. 5 energi. Ya. Oke. Nah, hubungan antara kelima elemen ini itu seperti apa? Ya. Nah, coba maju satu lagi. Setelah ini. Nah, inilah hubungannya. Ya. Nah, itu kan tanah. Ya. Nah, kalau orang tanah ketemu orang api, dia pasti memberi. Karena siapa yang memberi Pak? Tanah. Si api. Oh, api, fire memberi. Kan setelah padam kan jadi tanah. Oh, memberi ke tanah. Ya. Makanya itu menghasilkan gitu ya Pak ya. Menghasilkan tanah. Jadi kalau saya orang tanah ketemu orang api, pasti saya enak. Karena dia akan memberi. Iya. Ya, tahu nggak? Kalau kayu ke api. Enggak, kita bahas yang di tengah aja. Saya sebagai orang tanah. Oh, kita center dulu gitu. Kita itu sebagai apa gitu? Iya. Oh, oke. Siapa yang memberi ke kamu menghasilkan? Yaitu api. Jadi kalau yuk ketemu orang api, yuk enak. Oke. Ya, tahu nggak? Iya. Nah, lalu si orang tanah
ngeberi ke siapa? Ke metal. Jadi pada saat saya ketemu Mengandung. orang logam, saya itu lebih banyak ngajar, memberi Memberi masukan. masukan. Oh, iya, Jelas iya, nggak? iya, iya, jelas. Ya. Nah, terus kalau saya ketemu kayu yang di kiri, kayu, Iya, kayu. saya setengah mati. Ya, si kayunya si tanahnya setengah mati karena kayu dia itu makin hari kan makin besar. Iya. Saya itu kegecet. Kedesek terus. Kedesek. Karena si kayunya makin hari makin besar, saya kedesek dah kawan. Ini Ini- tuh kalau waktu saya ketemu orang kayu, saya pasti nggak enak. Oh, ini menarik nih, Pak. Ya, Ini menarik ini, Ya. amazing ini. ya, Ya, kita tahu ini tuh, oh kita lebih ngerti gitu ya, Pak ya. ngerti. Nah, setelah itu kalau sekarang saya ketemu orang air, saya Ya. yang nutup air itu. Hmm. Tadinya kan saya sama kayu didesek, tapi saya ngedesek juga air. Makanya kalau banjir orang kan taruh air, taruh Taruh tanah. tanah. Iya, si airnya kan Iya, nggak bisa iya. kemana-mana. Iya, iya. Nah, ini itu penting sekali. Jadi semua kejadian, semua hubungan orang, ya, dan kejadian, fenomenanya itu cuman 5 macam ini. Apakah lima-limanya ini tuh kita itu Pak, kita lima-limanya ini tuh kita membutuhkan juga atau kita menghindari orang-orang yang emang kalau di situ kita kegencet gua nggak mau Iya. deket-deket gitu. Oke. Atau saling melengkapi juga, membutuhkan juga. Jadi setelah saya mempelajari ya dari semua yang saya baca, mereka itu ngerangkum sama saya dirangkum seperti coba dimajuin lagi. Nah, ini adalah si Anggip orang, ya. Pasti ada yang ngehalangin saya, pasti. Menghalangi, ya. Ya, jadi kalau saya ketemu orang itu selalu ngomong, saya ngomong itu selalu salah, nggak pernah ada benernya. Padahal Tapi belum- nggak semua orang loh, ya, Iya, iya. nggak semua orang. Tapi saya akan selalu kalau ketemu orang ini, ya, aduh kalau bisa gimana gitu ya, pengen marah gitu, bisa berantem gitu. Tidak tidak Nah, sefrekuensi. ya karena dia neken terus ke saya, ya. Iya, iya. Nah, di balik itu saya juga suka neken ke orang yang bisa diteken sama saya. Misalnya gini dah, saya punya karyawan 6, ya, kedua orang itu mas saya diperintah terus gitu, dimarahin terus, tapi ke yang 3 enggak. Iya, iya, iya. Ngerti nggak? Ya itu dari energi ya Pak. Dari energi. Ya. Kita tahu energi kita itu apa itu dari tanggal lahir ya Pak. Dari tanggal lahir. Tanggal lahir. Ya. Cuman kita nggak mungkin bahas di sini. Ini andai Pak, andai ini. Kalau misalnya tanggal lahirnya sama nih. Anggap saya sama teman saya sama Beneta lah. Saya sama Beneta itu tanggal lahir itu sama. Iya. Karakter kita sama atau sama karakternya. Tapi setelah melewat satu masa dan you ketemu satu orang atau Beneta married atau you married atau punya anak atau apa itu semua terpengaruh lagi. Jadi berubah beda. lagi. Nah, makanya perjalanannya beda. Orang yang tanggalnya sama, Ya. yang satu jadi milioner, yang satu jadi pegawai. Orang tua juga pengaruh Pak? Pengaruh. Oh jadi meskipun saya dan Beneta tanggal lahir kita sama, Iya. tapi orang tua kita apa? Energinya kan beda. Beda. Ke kita juga berbeda. Beda. Oh, jadi Makanya, memang luar biasa ya. Kita diciptakan itu nggak ada yang sama ya Pak? nggak ada. Makanya beda harus ditaruh nomor 1. Nomor 1. Kalau you belum bisa menaruh beda di nomor 1, you akan lelah. Wong beda, udah di riset sama orang-orang Tiongkok kuno, beda. Beda, makanya yang dia bikin pertama itu yin dan yang. Karena itu kalau Indonesia juga berbeda-beda suku bangsa, tapi kita satu. Karena perbedaan itu indah. Dari tadi Pak. Iya. Perbedaan itu indah. Udah jelaskan. Ya. Nah, you menghalangin juga kan ke orang kan. Nah, terus ada juga yang ngeberi ke saya mamatahan, maksudnya ngasih advice, Gip, kamu jadi orang harus gini loh, kamu harus gini, baik sekali suka nulung, suka apa gitu. Tapi beda orang lain enggak.
Hmm, Ya. iya, Ya. iya, iya. Atau you itu seneng nolong si A, tapi you nggak seneng nolong si B. Nah, itu kenapa tuh, Pak? Karena beda energi. Oh, jadi kita ada care seseorang juga Iya. karena energinya itu Iya. nyambung gitu. Iya. Oh, iya, Iya. iya, iya. Nah, jadi terus ada lagi yang sama kita. Kalau Yang sama. ngobrol selalu rebutan. Saya ngomong belum habis dia udah nutup. Ngomong satu inilah pertandingan sepak bola kata saya si ini gini, belum juga ngomong habis dia udah langsung ngomong enggak. Si ini terus aja kita debat kusir yang sebetulnya sama yang mau dibahasnya gitu. Oh, itu yang rebutan itu. Ya. Itu yang sama energinya. Ya. Oh. Nah, jadi menurut ini itu ada yang nanya ya tanggal lahir. Oh, Oke, banyak yang nanya, nanti ya. Nah, jadi disinilah bahwa you harus tahu dulu satu beda. Nomor satu beda, harus ingat aja itu bahwa beda. Beda. Bedanya apa? Ada yang you ngehalangin you, dihalangin terus, ada you ngehalangin orang, ada orang beri, juga ada you ngeberi ke orang lain. Nah, inilah yang namanya beda. Tapi Ya. ingat, tapi Ya, tapi ya, apa, Pak? ini itu buat misalnya itu orang ya dihalangin Ya. oleh seseorang. Ya, nah terus dia itu kalau ketemu orang itu kesel banget, ngomongin terus. Ya, saya juga ngalamin. Ya, dulu saya marah dan kalau bisa jangan ketemu lagi lah orang itu capek, ngelayaninnya aja juga udah capek. Udah sebel gitu ya. Nah setelah saya belajar ini, saya diam, ngedengerin dia. Loh, kok bener yang dia ngomong? Kenapa benar kata saya? Memang loh saya orangnya ini loh. Nah jadi kalau ada orang yang ngomongin you itu harus lihat. Karena yang bisa lihat kelemahan kita itu orang ini. Oh, iya, iya, iya. Jelas Ini berguna banget, Pak. Iya, buat kita sehari-hari itu berguna misalnya, banget. Misalnya Iya, nih, iya. ya istri saya ngemarahin saya aja. Ya, dulu kan saya juga marah balik. Ya, betul nggak? Iya, betul. Ya. Betul nggak? Ya. Nah, terus setelah itu saya setelah belajar, saya dengerin kemarahan dia terhadap saya. Setelah saya dengar, ternyata menolong saya. Misalnya gini, ya, dia seseorang money oriented. Ya. Saya prospek oriented. Soal uang itu nggak pernah saya lihat. Tapi kalau sama orang ini, misalnya istri atau siapa gitu, kalau udah urusan duit, tahu nggak, rame. Istri yang maju gitu. Enggak, jadi kalau saya mau beli apa gitu, jangan kamu, ya. Nah, saya kan marah. Ya. Tapi sekarang saya nggak marah. Dia adalah gudang uang. Di China, di Tiongkok itu uang itu cuma dua. Uang, ya, cai, sama ku, gudangnya. Ada orang yang jago cari uang, tapi keluar uangnya juga cepat. Jadi butuh seseorang yang punya gudangnya, yang megangnya. Supaya saya nggak kebablasan. Tapi orang yang megang ini juga nggak boleh megangnya terlalu ketat, sehingga si ini nggak bisa berkembang. Oh, jadi itu juga dari energi ya, Pak? Dari energi, karena beda. Maka disinilah kita harus saling melengkapi. Iya. Ya. Jadi kalau kita ketemu seseorang dan dirasa nih orang ini tuh kayaknya bertentangan terus sih, coba dilihat, disikapi. Dilihat, didengar, membantu you nggak? Oke. Sungguhnya mah you li. Ada benefit nggak buat you? Itu kalau kita nggak tahu elemennya ya, Pak. Kalau udah tahu elemen lebih mudah. Nggak mungkin tahu karena kalau ada udah tahu lebih mudah. Ya, Oke. Jadi ini kalau untuk sehari-hari coba dibegitu. Ya. Kalau kita udah tahu ya kita lebih mudah. Ya. Iya. Nah, terus ada you juga menghalangi, suka marahin orang lain. Iya. Tahu nggak? Ya. Nah, kenapa you marahin orang lain? Tapi setelah marahin orang lain, you jadi enak. Plong. Ya. Nah, itu adalah
Karena you ngebuang energi kelebihan yang you punya. Oh, energi di kita juga bisa kelebihan, Pak? Bisa. Harus dibuang itu? Harus dibuang. Waduh, gawat kalau Dibuangnya ngebuangnya dengan marah-marah, gawat. Bukan, ada dua, yaitu memberi. Oh. Itulah dua yang ngebuang. Oh, jadi ketika kita menerima banyak, kita juga harus beri Ngebuang. banyak. Kita dapat ilmu banyak. Nah, you tahu bahwa you itu ngebuang itu pada saat you ada teman saya tiap hari memarahin pegawainya. Cuman just only ngemarahin. Kalau udah marahin dia happy. Sebetulnya emang nggak ngemarahin dia, cuman dia harus aja ngomong ke dia gitu. Nah, ini gimana Bodoh Pak? lah. Biar jangan marahin terus, Pak. Nggak bisa. Itulah namanya beda. Itulah orang ini memang dia kelebihannya, punya kelebihan dan dia marahin ke orang lain. Dibuang sama dia ke orang ini sambil dia juga melihat orang ini punya kejelekannya. Nah, makanya waktu itu juga waktu orang ini ngomong kejelekan saya, dia juga lagi ngebuang energi ke saya. Oh, jadi tergantung yang sekarang si pegawai gimana menyikapinya. Iya. Apakah itu membangun dia apa enggak? Iya. Nah, kalau dia gitu. belum belajar, dia bisa kesel. Iya, iya. Karena orang yang marahin orang itu kadang-kadang kan loss of control, jadi membuat ininya juga jadi feedbacknya kan jelek. Nah, kadang-kala yang kita nggak mengerti begini, Pak, yang bikin kita itu benar-benar seperti, aduh, gue udah toksik banget nih. Aduh, gue udah lelah, udah capek, udah toksik, udah hektik, gitu kan? Iya. Butuh healing, butuh apa? Iya. Healing 2-3 hari atau seminggu Iya. atau apa, pulang-pulang berlanjut lagi, Iya. nggak habis-habis ya Pak. Iya, karena Dan emang kalau begitu merusak tubuh juga ya Pak? Tadi oh Pak? iya, udah jelas. Jadi di China itu, di Tiongkok itu, orang sakit itu karena emosi. Karena emosi marah, emosi sedih. Ya kalau marah merusaknya apa? Waktu you sama Pak Dokter Yosep, Iya. hepatitis kan, liver kan, Iya, iya liver. marah itu ngerusak liver. Jadi dibuang, tapi buanglah dengan bijaksana Ya, mungkin. you harus tahu dulu teori ini. Ya. Kalau you udah tahu teori ini, you nggak akan marah lagi. Ya Jangan misalnya gini ya. Saya ketemu seseorang yang tiap hari marah, atau saya ketemu istri saya yang tiap hari marah. Karena saya tahu, pattern-nya juga saya tahu, apa yang saya tidak boleh ngomong, you harus sadar diri. Oh, iya, iya. Apa yang saya nggak boleh ngelakuin di depan istri, saya harus tahu. Karena energi dia itu nggak bisa nerima, tapi bukan berarti semua nggak bisa nerima. Nah, makanya di China itu ada ngomongan tian shi di li ren he, waktu, ya, tempat, orang. Kenapa saya berantem hari ini? You diam aja mikir sendiri. Pasti 3 ini. Kalau enggak waktunya salah, kalau enggak tempatnya salah, kalau enggak orangnya salah. Hoki juga begitu ya Pak? Iya. Hoki juga? Iya. Tian shi di li ren he. Hoki juga termasuk di sini. Kalau hoki itu tian shi, maksudnya waktu, ya, tempat sama orang bersamaan terjadi pada satu saat, itu namanya hoki. Misalnya saya ketemu you hoki, pas you seneng, saya seneng. Iya betul. Sengaja saya nyari partner untuk ngebahas ini, udah hampir setahun lebih saya nyari. Gitu. Pas ketemu Saya senang. Mimi, kok you juga interest gitu. Lalu siapa yang ngatur? Nggak tahu. Nah itu namanya hoki. Saya sangat interest kalau ada hal-hal yang baru gitu, yang emang saya belum tahu. Gitu. Iya. Ya, nah jadi di sini terus ada juga yang ngeberi, ngomong terus. Kadang-kadang kita bilang, aduh capek pisan. Tapi kadang-kadang ngomongnya kebanyakan. Nah itu gimana Pak? Ya, makanya you harus bisa tahu pattern orang itu. Jadi kalau you ketemu seseorang, yang you lihat itu pattern, kuili, iramanya. Kalau saya ketemu si A, saya kan ngorder itu dari umur 15 tahun. 15 tahun saya mulai ngorder. Sampai sekarang juga saya masih suka pergi ke toko-toko karena saya distributor dan saya senang. Ya, saya baca irama customer saya. Oh, dengan kita tahu ini juga kita tahu ya Pak, gimana cara kita nawarin produk kita. Oh, celahnya tuh di mana? Ada orang yang customer kita datang ke sana, dia ngomongnya 90%, saya ngomongnya 10%.
dia senang, energinya Karena kebuang. ya. Iya, iya, iya. Makanya kalau you dagang barang, kalau dulu ya, bukan Ah. sekarang. Kalau you sekarang dagang barang, ketemu orang, baca dulu keinginan dia, energinya seperti apa, seneng ngomong, seneng cerita dia punya kesuksesan. Orang kan paling seneng. Iya, Gimana betul, hebatnya betul. dia, gitu. Ah, Kita ah, ah. dengerin. Walaupun saya nggak seneng. Hmm. Ya, nah tapi kita ikut nikmati, ngebayangin kesuksesan dia, ya. Nah jadi kalau you datang ke satu toko gitu, you ngomongnya cuma dagang doang, kemungkinannya itu agak lama jadinya. Makanya kalau you sekarang, karena saya dari umur 15 nih ya saya ngorder, kalau you sekarang mau dagang sesuatu yang you lihat itu, bikin hubungan dulu yang baik. Jadi kalau saya sekarang datang ke toko baru atau ke orang langganan saya yang baru, saya itu jarang ngobrol dagangan. Saya cuma 10% ngobrol dagangan, tapi yang saya ngobrolin itu lebih ke saya baca iramanya, dia seneng yang ngobrol apa, saya ikutin ngobrol, udah aja pulang. Jadi ketika kita ngerti ini tuh kita tuh betul-betul Nggak capek. betul, nggak capek dan sepertinya tuh kita memahami dan lebih nyantai hidup ya Pak, menjalani hidup ya. Iya, karena you tahu pattern-nya. Saya ketemu anak saya aja juga saya tahu, sekarang saya emang nggak pernah ribut sama anak. Sekarang begini, you bayangin ya, anak. Saya suka denger, anak saya teh goblok bisa. Saya teh bingung, anak saya teh goblok bisa. Gak ngerti-ngerti. Saya teh bingung, kalau anak ini kalau nggak kayak mamanya, kayak papahnya. Pada saat you marahin, sama dengan you marahin diri sendiri, atau you marahin mamanya. Kalau saya, karena saya papanya kan, Iya, iya. mau apa yang dimarahin? Ya. Loh, saya menganalisa anak saya. Saya ekstrovert, seneng keluar. Iya. Terus saya ngomong ke dia, kamu ngorder dong. Kamu kan tahu ini toko gede, karena saya ngorder tiap hari, udah berapa puluh tahun saya ngorder. Saya nggak mau order sih, pergi dong sama salesman, lihat. Pergi. Udah berapa kali balik, nggak mau lagi. Saya belum belajar kan? Iya. Terus saya belajar. Oh, saya lihat patsunya dia, lihat karakternya. Oh, beda dong sama saya. Kalau saya mah ketemu orang teh seneng, dia mah kalau sendiri jauh lebih happy. Oh, Berarti beda. Tahu nggak? Nah setelah beda, lalu saya discuss sama dia, apa sih jagonya dia? Sama saya dilihat. Saya kan banyak keinginan, banyak ide. Kadang-kadang kebablasan karena saya energi keduanya api. Oh, energi kedua. Ada dua, Pak? Ada. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Ada energi kedua. Energi kesatunya saya tanah, yin. Energi keduanya api, yin. Orang api itu idenya banyak. Nggak habis-habis. Bukan saya mau datang sendiri sampai saya juga capek. Nah, saya sering gagal, sering kebablasan. Setelah saya ketemu, saya belajar. Oh, anak saya mah ini. Sekarang semua apa yang saya inginkan, kasih ke anak saya. Untuk apa? Untuk disaring. Oh, jadi saling melengkapi ya Pak? Iya. Yang ini energi meluap-luap, yang ini bisa meredam. Iya. Saring, iya. lengkap. Iya. Yin dan yang. Iya. Nah itu yang yuk harus lihat. Kan saya bingung ngomong anak sendiri, bodoh, tolol, goblok. Saya kan nggak ngerti sampai hari ini. Kalau nggak kayak papanya, kayak mamahnya. Nah, ini jadi menarik, kalau yuk sekarang lihat anak nih, anak saya umur 30. Lihat dong saya waktu umur 30, sama nggak sama dia? Atau saya tanya di istri saya, oh iya, gue juga lagi umur 30 kayak gini lah kira-kira. Yus disamain dengan saya yang sekarang, yuk tahu nggak saya umur berapa? Berapa Pak? Siapa yang bisa tebak? Coba di WA. Coba yang bisa tebak awet muda nih. Tapi saya juga nggak mau deh ditanya umur. Pak Agip, ini luar biasa nih. Ini berarti rumah tangga juga perlu ya Pak? Tahu ini ya. Terus ini kalau di sini pembahasan sebentar, mereka mau tanya lebih jauh, lebih lanjut bagaimana Pak? Wah itu gini ya, sebetulnya bahas ini itu sebetulnya tidak boleh seminar, dia harus berbentuk workshop. Oh workshop. Ya tanya jawab. Jadi yuk nanti Mimi kalau ada kesempatan ada misalnya 10 orang mau kita ngadain table talk. Kita bahas di sana.
Oke, berarti Setelah kita mungkin mereka, kita adakan juga workshop-workshop ya Pak. ya, Kalau untuk yang orang yang interest nih, ya, yang makanya untuk jawab orang terus langsung. nanti bisa hubungin dengan Ya. Ibu Mimi, tahu nggak? Ya, nanti kita ngadain, kita ngumpul, ya pasti ada biaya lah ya, minimal berapa gitu ya. Ingat, China, ya Tiongkok kuno yang saya baca, tidak ada yang gratis. Nah, itu. Tidak ada yang gratis. Apa yang kamu, saya ini susah ingat nerjemahinnya. Value, Pak. Kita Value. ya kita mengeluarkan apa, futsu, kita ngeluarin apa itu pasti ada value-nya, ada Ya, taisiannya. value. Ngerti nggak? Yo. Iya, jadi Ya, bukan misalnya saya money sekarang oriented, gini. tapi value-nya ya Pak. Nah, misalnya gini, saya suka gini, tahu-tahu pas saya baca-baca, saya pengen nyumbang ke situ, nyumbang aja saya sendiri. Sekarang mah enggak, ya enggak. Iya, iya. Ya, tapi saya bukan nyumbang itu mengharapkan apa, bukan. Iya, iya. Ya, tapi nanti pasti ada value-nya gitu. Value-nya dari mana itu kita nggak tahu. Iya, iya. Ya. Pak, tadi menarik soal ada energi kedua, Pak. Gimana itu, Pak? Oke. Jadi gini ya, orang itu ada energi pertama adalah energi elemen ya, elemen. Ya, Sebetulnya elemen yang kita Ah. ngomong bukan elemen yang waktu diri sendiri dia dominan. Anggap waktu diri sendiri yang dominannya elemen apa? Elemen tanah, yang atau yin? Yin. Apa sih sifatnya kalau orang yang kayak gini? Seperti tanah yang di kebun. Selalu memberikan kepada pohon-pohon supaya tumbuh. Jadi kalau saya memberi itu senang, ngajar, ilmu, apa itu saya itu senang. Iya, iya. Tapi itu pada saat saya sendiri. Iya. Energi tanah yin dominan. Ada lagi energi waktu saya tidak sendiri, keluar rumah, bersosialisasi, ketemu semua orang banyak. Energi kedua yang lebih dominan adalah api yin. Oh, jadi berbeda ya Pak ketika saya keluar atau orang melihat saya di luar Ya, dengan saya diri sendiri. saya sendiri. Ketika Beda. saya sendiri itu elemen yang dominan itu berbeda. Beda, saya punya tanah yin waktu sendiri. Ya, kalau ada sumbangan, ada apa, atau saya ngajar atau apa, happy loh saya sendiri. Nah ini Pak yang suka kejadian nih Pak. Iya. Orang pacaran itu ketika pacaran indah. Iya. Kalau udah married, karena ternyata begini. Iya. Nah itu yang begitu ya Pak? Iya, karena waktu dia di luar itu pakai energi yang kedua, yang waktu saya di luar. Anggap waktu di luar apa energi yang kuatnya? Api yin. Orang api yin itu apa? Mulutnya jago. Ini si Anggap. Saya diajar ngomong enggak. Saya belajar, saya disuruh ngomong di depan 1000 orang juga enggak takut. Jadi para jomblower, para jomblower hati-hati ketika mau cari pasangan juga lihat-lihat dulu. Makanya orang Tiongkok kuno dulu setiap mereka mau merit harus lihat patsunya. Nah, pantesan Pak. Ya, Kalau zaman karena dulu, gini ya. Zaman dulu kayaknya agak apa ya? Agak lebih awet-awet ya. Oke. Saya sekarang pacaran dengan seseorang, pas dia juga pakai energi yang kedua kan? Saya juga energi kedua kan? Ya. Nah, saya api, ya dia tanah. Api kan memberi tanah. Iya. Ya, cocok berdua ngobrol. Cocok karena saling satu yang ngeberi, satu yang nerima. Udah gitu terjadilah merit. Ya. Masuk ke satu rumah. Nah, mungkin butuh 5, 10 tahun atau 15 tahun, energi asli yang waktu sendirinya keluar. Ternyata bertentangan. Ternyata bertentangan. Gimana kalau begitu, Pak? Kode Belajar terlanjur. Belajar ini. Memahami. Iya. Jadi nggak lelah. Ya belajar bahwa beda, cuman lebih capek lah karena bedanya banyak sekali. Ya, nah nanti makin kenapa ada orang ngomong ke saya makin tua, liar ya istri saya atau suami saya teh ya, liar ya. Tambah keluar itunya. Apa? Karena energi diri sendirinya yang saling bertentangannya makin kuat, makin dominan di rumah teh. Iya, ya. Kan kita udah satu rumah. Ya, ini menarik Pak, ini penting. Iya, kita kan bukan di luar lagi.
Terus saya keluar lagi, ketemu lagi satu perempuan, pas energinya nyocok. Bahaya itu. Ya, Makanya saya sekarang kalau ketemu perempuan, saya udah nggak mau lagi di tempat pokoknya temunya di tempat terbuka aja, takut. semua begitu Pak, semua. Bukan sayanya mau, bukan kamunya mau, energinya cocok. Oh iya. Ngobrol enaken. Itu teh karena energinya. Yang di luarnya, yang keduanya. Tapi kalau kita Jadi belajar akhirnya ini, merit. Mulai energi yang pertamanya keluar kan, ternyata nggak cocok. Kalau cocok bagus. Kalau cocok bagus. Bagus. Ya. Mungkin ini ada yang penasaran juga Pak. Nanti kita bahas. Kita kan ngobrol. Ini udah jam berapa nih ya? Saya juga nggak tahu ini. Takut nanti kelebihan mana ini jamnya. Masih. Lagi seru ini, lagi seru Pak. Masih banyak yang mau dibahas. Ya. Oke. Pak, kalau ketika kita udah tahu nih elemen kita gini, terus elemen pasangan kita atau teman kita seperti ini. Karyawan aja. Hah? Karyawan. Waktu kita ketemu pertama, kayak yang cocok. Udah lama-lama, karena jadi satu kantor. Bahasa gampangnya adatnya keluar. Iya. Kalau Sundanya mah. Ya. Nah di sana baru. Nah, yuk sekarang melihat karyawan, yuk harus lihat. Lihatnya gimana? Ini karyawan kepake atau enggak? Kalau enggak ada dia, apa yang saya hilang? Kalau ada dia, ada benefit nggak buat saya? Jagonya dianya itu apa? Apakah dia bisa melengkapi saya? Iya. Carilah karyawan yang jangan sama dengan you. Nyarilah karyawan yang beda sama you, karena dialah yang akan mengisi kekurangan you. Mengisi kekurangan Mimi. Anda. Karyawan, teman, lingkungan kita lah ya Pak. Ya. Kalau misalnya yang kelebihan, dapat lagi yang kelebihan gimana Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya kan anggap saya api nih ya, tukang ngambek gitu kan. Terus karena banyak kan saya harus keluarin tuh elemen api tuh. Dengan tadi yang marah lah apalah. Terus saya ketemu juga misalnya teman yang emang pemarah juga, gimana? Ke you marahnya. Kenapa marah dia? Bukan, maksudnya elemennya yang sama gitu, yang sama kelebihan. Maksudnya elemennya sama. Iya, elemennya sama. Ya. Elemennya sama, ya. Nah, kalau elemennya sama itu bukan marah, namanya rebutan. Oh, rebutan. Ya, kalau ngobrol satu urusan nih, misalnya ngobrol sesuatu, misalnya olahraga lah, pertandingan sepak bola gitu, yang diomongin rame aja berdua gitu, tapi sama aja gitu. Selain rebutan, Pak, dia untuk supaya melengkapinya gimana, Pak? Apa? Saling memahami gitu. Saling memahami. Karena saya tahu, karena saya udah belajar ini, orang ini sama saya, kalau ngobrol saya belum habis ngobrol, dia udah ngomong. Saya diem, suruh dia ngomong habis dulu. Soalnya itu ada rebutan. Mungkin banyak juga di antara circle kita, teman-teman kita yang rebutan. Nah, jadi di sini tuh saya itu butuh semua yang diberi saya dapat ilmu, saya juga ngeberi ke orang, saya juga ngasih ilmu ke orang, jadi energi saya jadi balance, berkurang lagi, ya terus saya dihalangin, saya butuh untuk melihat kelemahan saya. Siapa yang bisa melihat kelemahan orang? Yaitu orang yang dihalangin. Karena dia itu dengan energi yang bertentangan, dia itu akan bukan disuruh, bukan disuruh ya, secara otomatis dia akan begitu. Bukan dia pengen. Automatically dia begitu. Karena dia yang paling ngelihat kita jelas. Yuk kan sekarang kalau ngobrol kan uncontrollable. Yuk kan pakai alam bawah sadar. Pernah yuk ngobrol pakai alam bawah dalam kesadaran? Kebanyakan sih kita alam bawah sadar ya. Iya, maka orang bisa dihipnotis kok. Iya. Benar nggak? Ya. Oke, gini. Sekarang karena kita udah ngobrol, capek, ya. Mari kita meditasi untuk supaya nanti Mimi atau semua pemirsa bisa tidurnya lebih nyenyak. Kalau nggak salah, kok Anggit tadi sebelum kita acara nih, kan kita ngobrol-ngobrol nih. Meditasi ini membantu kita juga untuk cara instan ya Pak?
Cara instan, Saya sih kan kalau buat, memahami kan butuh waktu Ya. lama nih. Nah, untuk supaya tidak lelah. ya. Nah, ini cara instan juga biar kelelahan kita lebih cooling down kali ya, Pak. Iya, bisa juga seperti ini. Yang penting, yo harus tahu caranya gini. Nanti saya setel 1 buah lagu. Iya. Itu lagunya namanya lagu Tai Chi, lagu Tai Chi. keseimbangan. Ya, nah. Ya. Terus yuk gimana ngelakuinnya? Jangan dulu di setel. Ya, yuk ngelakuinnya ya. Ya. Yuk duduk, tangan yuk begini, direbahin ini, ya. Ini gini, direbahin, Ya. gitu. Nah, orang Terus. bisa stroke, bisa apa itu karena, sorry ya, dari belakang sini, ini kan ada tulang nih, Iya. di sini nih, di sini. Nah nanti waktu saya bilang buang napas, ininya yuk direbahin ya, di apa sih, jadi kayak yang nggak ada beban. Buanglah. Ya buanglah sampai Please. bersih. Nah Oke. setelah itu, kalau you punya pikiran tahu-tahu masuk, pikiran yang lain, you dengerin lagunya. Jelas? Ya. Ya. Nah terus mukanya nih ya, mukanya. Ini semua masih bisa lihat saya ya? Oke, gini ya. Oke. Di Cungpo ini, di China. Hanya Ya. you ngelakuin mengangkat ini ya, diangkat ke atas. Itu udah ngurangin stres. Ini seperti kayak mau ketawa. Iya. Makanya Coba cungwennya, pemirsa, kita sama-sama kita praktekin. cungwennya itu mian tai wei xiao, muka bawa senyum, tapi bukan dari sini senyumnya ya, bukan diginiin, bukan. Ininya diangkat ke atas. Oh, seperti gini. Diangkat sedikit aja supaya ininya mulutnya rata. Ya nanti waktu meditasi. Tahu nggak? Jadi yuk ininya diangkat begini ya, terus yuk tangannya di sini, terus yuk matanya ditutup ya. Nah, terus nanti waktu saya ngomong ambil nafas ya. Saya waktu ngomong ambil nafas. Bukan ngambil, bukan ya, tapi yuk ngambil taruh di bawah pusar kira-kira 3 gini lah. Tantian. Ya yuk. Nah, tarik nafas. Nah, yuk kan ngambil nih nafas nih. Dari hidung apa dari mulut? Dari hidung. Dari hidung. Ya, pisi cuy fu. Jadi dari hidung yuk ngambil, taruh di dekat pusar di bawahnya 3 ini. Udah nanti waktu saya bilang buang. Nah, yuk buangnya dari pusar ya. Nah, yuk waktu buang disungin gitu, dilepasin gitu ya di pusarnya. Ya, di bawah pusar itu yang tantiannya yuk lepasin ya. Nah, waktu yuk lepasin di sini orang ingat ya, sakit, stroke, kesel. Semua itu mulainya dari sini, dia hencin. Hencin itu apa ya? Mengkerut, kenceng. Jadi kalau orang marah, menurut Huang Ti Neijing ya, bukunya itu Chinese, itu yang buku gimana cara hidupnya sehat. Ya. Nah waktu kita marah, ini dia itu mengkerut, waktu ngelepasinnya bisa nunggu 5 jam mungkin kalau sejam satu kejadian. Dia baru kembali normal. Ya, nah sekarang waktu you buang napas, saya bilang buang kan dari tantian nih, dari bawah, dari perut ya, you buang, terus ininya you rebahin ke bawah yang di tengah, deket tulang ini kan ada tulang tengah nih, paiku, di pinggirnya you dikebawahin ya. Berarti ketika kita ngebuang, kayak perut kita digedein. Ya. Digedein. Tapi jangan terlalu sadar gitu. Pokoknya yuk ngambil, pelan-pelan udah taruh di tantian, buang. Di tantian yuk buang nih ya, lepasin. Kayak perutnya ngembang. Nah waktu buang nih, ingat ya, waktu buangnya nih yang penting ya, ininya yuk direbahin ke bawah. Ya, direbahin ini kan tadinya gini, terus yuk rebah kan jadi begini, sampai nggak ada tenaga. Ya, nah sampai nggak ada tenaga, terus yuk diemin ya, rebahnya ini didiemin. Jangan ditambah lagi, biasanya waktu napas dia naik lagi ke atas. Tapi diusahain sesedikit mungkin, yuk ambil lagi, ya. Udah ambil, terus yuk lepasin lagi. Buangin lagi. Nah, mungkin bisa ngebantu nanti yuk tidurnya jadi agak enak. Aduh, enak nih kalau saya tidur nyenyak. Karena ingat, pada saat you marah, pada saat keinginan you nggak kesampaian, pada saat you kesel, semua yang pertama mengkerut adalah di pundak di daerah sini.
Lantas orang tuh suka ini sakit Ya, terus ya, sakit. ya, Itu ya. kesel ya Pak? Ya, Nyimpen. ya. Karena dia mengkerut, lepasnya, sungnya ya, kalau cungwennya ya, Ya. itu butuh bisa 3 sampai 5 kalinya, bisa 3 jam atau 5 jam kemudian. Itu pun kalau you udah relax gitu. Oh terus akumulasi Terus. pantesan pegel. Dan itu bahaya karena oksigen semua itu kan menarik dari sini Iya. ke atas. Qi juga dari belakang. Makanya kenapa orang di China itu sering dikerok, kenapa mereka itu banyak yang di belakang, karena di sini itu ada jalur namanya Pangkuangqing, yang masuk angin, yang ada apa-apa itu semua dari sini, dari belakang, nggak ada yang dari depan. Ayo Pak, kita coba ya. Ya, coba. Oke ya, saya mungkin nanti yang mandu ya. Oke, Ya. lagunya di style, you dengerin lagunya semua, terus matanya dipejam, terus bukan mulutnya ya, dekat Ya. mata sini diangkat. Ini selalu begini ya Pak? Ya, Selalu diangkat ya, terus? supaya mulut ininya rata. Ya, Ya, oke. nah udah gitu dilemesin, Ayo, nanti saya pemirsa, kasih kita sama-sama aba-aba. kita sama-sama praktekin ya. Nanti saya kasih aba-aba kapan mulai tarik napas, taruh di tantien, kapan waktu buang. Ingat yang penting adalah buangnya. Ya. Waktu buang dilepasin ya, seluruh badan direbahin ya. Oke, mulai musik. Nah, you bayangkan ini seperti di sebuah pemandangan yang betul-betul indahnya bukan main, dan you bayangin semua. Ya, you bayangin dulu, mempersiapkan diri. Ya. Oke. Belum. Ya, mulai. Ambil napas. Taruh di tantien. Buang. Di belakang sini dilepasin semua dekat bahu. Ya. Ambil lagi. Mukanya sedikit ketawa ya. Buang. Ambil. Ambil. Buang. Ambil. Buang. Lepasin seluruh badan. Ambil. Mukanya ketawa ya, dekat mata itu diangkat ke atas. Dan sadar diri ya, jangan ngelamun. Dan sadar bahwa Anda itu ada. Buang. Ambil. Taruh di tantien. Dilepasin dari tantien, dari bawah. Ambil. Taruh di tantien. Buang, terus badan semua direbahin. Ambil. Rebahin. Ambil. Buang dan rebahkan semua badannya. Rebahkan badan semua ke bawah sampai nggak ada yang nahan. Mukanya jangan lupa senyum ya, senyumnya diangkat dari atas. Ambil.
rebahin semua dari pundak. Buang. Buang, rebahin semua satu badan dari pundak, dari atas mulai. Sadar diri ya, sadar diri kita ada. Jangan alam bawah sadar, jangan ngelamun. Ingat waktu buang. Rebahin semua, yang kenceng rebahin sampai nggak ada tenaga. Habis, pelan-pelan dengerin. Oke, Enak, ya. relax, Kira-kira gitu. relax. Saya itu hampir ya seringlah dengar lagu ini ya, latih ini karena cukup juga ngebantu. Jadi ingat ya, ingatlah sekitar kepala sini sampai ke pundak sini. Ingat, karena setiap hari orang itu pasti begini, tegang. Ya, ingat, itu bisa ngebantu banyak sekali. Bisa ngilangin pikiran yang enggak. Tapi tetap harus tahu konsepnya bahwa dunia ini beda. Dan kita ada 5 jenis hubungan yang dihalangin saya, yang saya menghalangin orang, yang saya diberi dan saya ngeberi, dan yang sama dengan saya. Kita butuh 5 jenis orang ini. Nah, tahu butuhnya, setelah you analyze dan you lihat fenomenanya, terus buat you itu apa? Oh, iya. Kalau orang ngomongin you atau orang terus ngasih tahu ke you, nih kamu teh harus gini lo hidup, kamu teh harus begini, kamu harus begitu. Gimana kita menanggapinya ya Pak? Iya. Tanggapilah dengan baik. Dibutuhkan nggak? Bukan tanggapi, dibutuhkan Oh, enggak? dibutuhkan apa enggak? Ya, ingat, di Tiongkok itu need, maksudnya bukan need, kita ngebutuhin enggak? Kenapa? Gini dah, saya contoh. Sebetulnya ini istri saya sih nggak boleh cerita, suka marah, tapi ya terpaksa saya cerita. Istri saya itu kalau kerja, pulang toko, dia tuh pasti udah makan ngeberesin bon. Ya, beresin, semua dirapiin. Kadang-kadang sampai jam 9 malam. Saya kan baik hati. Saya ngomong, udah tidur, sakit lu kamu lu. Ya, marah. Nanti belum beres. Enggak, kata saya belum belajar kan. Tidur, matiin. Tidur sana. Paksa dia tidur sambil kesel. Ya, setiap kali begini, iramanya begini. Terus saya belajar ini, dites sama saya. Didiemin sama saya. Beres kerja jam 9. Wah, happy-nya bukan main. Wah, Gip, gua udah beres semua. Asik pisan gua. Gua nggak bisa pusing lagi besok. Very, very happy. Kenapa? Karena dia punya energinya seperti ini. Orang karakter iramanya seperti ini. Lalu apa yang harus saya perbuat? Saya ngebantu kerjaan dia supaya dia jam 8:30 beres. Oh, iya. Karena saya ngebantu dia jadi 8:30 beres, dia secara otomatis juga kadang-kadang ngebantu saya. Nggak usah disuruh. Nggak usah. Gitu ya, sebut saling melengkapi ya Pak? Iya. Ngerti nggak Iya, contohnya? ngerti. Saya berbaik hati loh. Iya. Tapi itu bukan need-nya dia, bukan butuh kebutuhannya dia. Makanya kenapa saya pernah baca satu cerita, ya,
bahwa ini mau boleh rada lama lagi. Boleh, Oke. boleh lah ya. Jadi Makin seru gini, ya. saya dengar cerita dan saya baca di WA, sepasang suami istri tanpa ada apa-apa terus bercerai. Suaminya ngomong, saya tiap pagi udah bantuin, beresin makanan, baju mereka, semua beresin, saya antar, saya kerja, bangun pagi-pagi, saya beresin rumah, saya beresin semua. Apa kekurangan saya tanya. Nah itu kenapa Ya. bisa begitu, Pak? Karena si suaminya nggak butuh ini semua. Dia butuhnya itu main, pergi. Jadi Oh. waktu dia butuh pengen pergi atau ada apa si istrinya udah nggak mau. Repot saya Iya, harus iya. gini sibuk tiap hari begini gitu. Betul-betul ya ini. Jadi kebutuhan si suami ini nggak terpenuhin. Betul-betul kalau kita ngerti ini enak ya, Iya. Pak. Menjalani hidup tuh Nggak enak ya. terpenuhin. Jadi akhirnya ya jelek-jeleknya gitu lah pas dia keluar ketemu seseorang yang bisa memenuhi keinginan dia. Oh, iya. Karena dia pulang tidak mendapat, di luar dia dapat, ya tapi dia udah nggak bisa nggak ngerti teorinya lagi akibat dan sebab akibatnya, dia bisa melakukan sesuatu yang dia nggak tahu si suami ini. Nanti kamu kalau kawin sama orang baru ceritanya juga akan sama, cuman beda bentuk, bukan urusan nggak ngelayanin, mungkin dilayanin, tapi ada sesuatunya pasti lagi kejadian lagi nanti. Di iramanya mah sama aja. Iya. Pak, ini tadi menarik Pak soal yang apa? Yang warna Pak. Oh warna. Elemen itu ada warna. Oke, coba yang warna. Yang warna cat. Warna cat lagi. Warna. Warna Oke. deh. Jadi Nah, begini warna. ya. Pada saat setelah melihat, kita ini nggak punya waktu ya untuk membahas fase ya. Oke, pada saat saya membaca tanggal lahir Anda, saya itu bisa melihat kekurangan elemen apa. Ya, misalnya saya kekurangan elemennya kayu. Nah, yuk ambillah warna hijau. Jadi kamar you atau yang you sering tempatin atau kantor atau apa, you dicat dengan hijau karena you kekurangan kayu. Jadi dibantu dengan warna cat sehingga you punya energinya yang kekurangannya sebagian kecil keisi oleh warna cat. Jadi warna ini itu penting. Kalau you memang mau ikutin apa yang ditulis dari kekurangan you. Oh, jadi misalnya kita lihat nih dekat ini ya, dekat yang patutnya gitu kan. Saya ini misalnya kekurangan kayu. Berarti saya melengkapi dengan segala sesuatu nuansa hijau. Ada hijaunya. Ada hijau-hijaunya gitu. Terus dia juga ada tidurnya harus di mana, apa-apa. Saya sih nggak belajar sampai ke sana karena saya lebih belajar gimana sih saya supaya hidupnya nggak lelah. Nah, saya ini ya, you liatin. Saya ini umur 67. Nah, mungkin pemirsa ini bisa di-capture. Ya. Karena kita mau baca 1 atau 2 orang, Pak. Penasaran ini, banyak banget. Ya, kita baca 1, 2 orang ya. Kita langsung buka ya. Coba di. Jadi kalau banyak yang nggak kejawab, sorry ya. Coba, aduh ini. Coba Pak, ini ada di kolom chat ya, di kolom chat. Ada siapa Pak? Kolom chat coba. Coba, ada nggak? Itu tadi ada ya, apa? Itu yang tanggal lahir. Tadi 13 berapa? Nah, ini 13 April. Itu siapa? Oke, nggak usah sebutin dan namanya ya. Oke, 13 April 1970. Oke, yuk isi. Coba ya, saya isi. Kok Anggip itu ya? Ya. Ini jamnya nggak ada ya? Jamnya nggak ada. Ya, tapi nggak apa-apa taruh di jam 12. Sebetulnya kalau ada jam lebih bagus. Oh, kalau ada jam lebih bagus ya, Pak? Lebih lengkap. Tapi apakah itu pengaruh banget nggak, Pak? Pengaruh untuk setelah kita tua. Oh, pengaruh setelah kita tua. Ya, jadi kalau untuk karakter pengaruh nggak, Pak? Jam itu untuk lihat seperti umur saya nih sekarang. Tadi tanggal berapa ya? Sorry, laki-laki tahun? Laki-laki kan? 1970. Siapa namanya? Randy ya, Randy Ibrahim. Randy ya. Oke, laki-laki 13 April 1970. 70, 13 April. Sekalian nanti ketahuan itunya ya. Warnanya ya Pak. Ya. Penting kita warna. Warna sama ini, energinya itu elemennya apa? Iya, elemennya. Oke, langsung. Coba. Ya. Oke. Itu yang gambar satu lagi tuh, yang pace keluarin. Coba setelah ini kita coba. Nah ini,
Jadi begini ya, Ya. you lihat Patsu, lihat dulu di layar. Oke? Ya. Ya. Bahwa di Tiongkok itu mereka itu mencatat Patsu itu dari tanggal lahir. Ya. Ya. Nah, susunannya begini ya. Tanah, orang, langit. Ya. Jadi kita itu ada di tengah ya. Elemennya bumi, elemennya langit. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana itu kan ada tulisnya heavenly stem. Itu adalah elemennya langit. Ya. Ya, kalau early branch itu elemennya bumi. Ya. Udah jelas? Jelas. Ya. Nah, terus di sana ada tahun, bulan, hari dan jam. Ya. Udah jelas? Jelas. Karakter pertama, karakter untuk diri sendiri. Dilihatnya dari mana? Dari hari, tanggal lahirnya, harinya ya. Nah, dia punya ini elemennya yang dipengaruhi oleh langitnya adalah yin wood. Ya, berarti kayu yin. Ketika dia sendiri ya, Pak? Ya, ketika karakter dia aslinya. sendiri, elemen yang dominannya dominan ini. ketika Ya. dia sendiri, ya. Ya, nah, yin wood itu apa? Seperti rumput. Tahu rumput nggak? Iya, iya. Tahu kan? Ya, kalau yang wood apa? Pohon besar. Jelas nggak? Iya. Ya. Orang yin wood itu karena dia seperti ini rumput, jadi diinjak nih. Ya. Ya, lepas injakan dia bangun lagi. Berarti orang ini itu dia dalam keadaan bagaimana susah pun dia akan terus jalan, nggak akan kalah, nggak mudah menyerah lah. Berjuang ya, Pak? Ya, lihat rumput. Ya, nah, rumput Ya. kalau kena angin ke kiri dia ikut ke kiri, ke kanan dia ikut ke kanan. Pelin-pelan atau fleksibel ini, Pak? Ikut arus. Oh, ikut arus. Iya. Ya. Jadi nggak bertentangan dengan arus. Temennya lagi pengen ke sini ikutan, pengen ke sana Oh, ikutan, bisa gitu. di segala suasana. Ya, ya. Terus rumput Ya. di dalam cuaca bagaimanapun, mau dingin, mau panas, mau apa, dia tetap tumbuh. Berarti orang ini dalam situasi apapun dia bisa mengadaptasi diri. Iya, iya, iya. Jelas nggak? Jelas. Nah, ini sebetulnya you bisa lihat di Google. Lihat aja yuk kayu yin. Cuman yang ceritanya setiap orang menginterpretasikannya ya itu berbeda-beda. Tapi yang penting yuk harus tahu dulu bahwa sifat Randy kalau nggak salah ini ya tadi. Ini yang Pak Randy bukan? Pak Randy ya kalau nggak salah. Ha. Oh bukan. Oh bukan, ini. contoh. Oh iya saya. Ini contoh Pak. Ini contoh, sorry saya jadi cerita ininya. Nah terus karakter yang kedua, karakter keduanya ya yang waktu dia sosialisasi berhubungan dengan orang lain ya. Nah mana yang lebih dominan yaitu tanah yin. Ya tanah yin. Ya cuman saya harus bacanya yang Randy. Ini udah jelas ya? Jelas ya. Jadi ada semuanya, dua ya. Ya itu contoh. Okay. Nah terus di sini ya. Menurut ini udah benar nggak tanggal lahirnya? Betul. Tanggal 13 April. 1970 tahun April. 19 ya? 13. 13. Ya, 13 April 1970 laki-laki kan? Iya. Male ya. Oke. Nah, jadi energi dia waktu maksudnya waktu sendiri itu yin water. Yin water. Ya. Nah, dicatat tuh Pak Randy. Yin water ketika berarti sendiri. air yin. Air yin itu apa? Kalau air yang itu laut. Oh, kalau air yin? Kayak apa? Bekas hujan, embun yang apa suasananya enak gitu. Iya. Ya. Nah, terus waktu dia keluar itu yang earth. Jadi tanah yang. Tanah yang. Tanah yang itu seperti batu keras kepala, keras banget. Jadi kalau orang lihat mungkin Pak Randy itu seperti orang keras kepala ya Pak? Iya. Batu nih, keras kepala nih. Unnegotiable. Padahal diri dia sebenarnya sangat lembut, seperti embun. Iya. Luar biasa. Ini yang perlu. Nah, jadi kalau orang
tanah yang Ya. ya itu seperti bangunan apa tinggi. Sifatnya itu lebih ke senengnya kalau mau melakukan sesuatu itu dia itu harus dari fondasi dulu. Nggak mau, dia harus satu step. Jadi kadang-kadang ada opportunity yang bagus sebetulnya buat dia kelewat. Karena dia fokus, pengennya satu. Tapi apa? Henuan apa ya? Kuat, kokoh. Ya. Nah, kebetulan nih cerita batu. Kalau yuk butuh cat untuk batu ada ya mereknya Arca. Jadi si batu teh bisa dicat, tau nggak? Tapi nggak kelihatan di batunya dicat, tapi dia jadi anti lumut. Oh iya. Zaman sekarang kan banyak Pak, rumah-rumah batu alam. Batu alam ya. Nah, nanti banyak kalau butuh, di rumah saya juga lagi dibangun kebun. Boleh juga nah, tuh. yuk nanti bisa minta ini teknisnya ke Pak yang tadi ya. Nah, Randy ini menurut di kita ya, dilihat dari sini ya. Kalau dia ada terus warna dan kekurangannya ya. Untuk yang melengkapi Pak Randy itu. Preferable-nya. Nah, dia teh kurang apa di sini ya. Nah, ini memang harus ada session khusus sih ya. Nah, setelah dihitung dari 8 tadi punya elemen ya yang lebih dan kurangnya ya. Nah, dia itu butuh apa? Api. Apinya apa Pak? Yang apa yin? Di sini dia dua-duanya. Jadi the fire is your lucky element. Jadi Pak Randy itu kalau apa ketemu orangnya fire atau ketemu jamnya fire atau ketemu harinya fire atau tahunnya fire biasanya buat Randy itu jalannya lebih enak. Jadi ketika dia kokoh ketemu fire yang inovasi, Kang? Bukan, karena dihitung dari 8 ini. Ya maksudnya karena dari dia 8. orangnya tadi kokoh, sangat kokoh membangun perlahan, tapi dasarnya kokoh, tapi kadang-kadang yang bukan seperti juga, Pak bilang. bukan. Dia menghitungnya bukan dari ininya, dia yang menghitungnya itu dari, berapa banyakkah jumlahnya, tahu nggak? Dihitung, jadi dia teh butuhnya apa? Dia teh kurang api. Di patse dia itu kurang api, ya apinya, ya apinya dia setelah kita hitung di sini itu dia cuma ada 0,1%. Nah, elemen apinya. Berarti kan dia butuh api itu dapat didapat dari warna cat bisa merah. Warna cat atau dari pasangan atau teman, partner bisnis yang bisa membuat dia itu bisa ada tercukupi. Iya. Dilengkapi dengan dia kurang apinya. Jadi seperti tadi kalau misalnya kata Pak Anggit, kalau misalnya kadang-kadang orang seperti yang yin earth itu kadang-kadang susah agak suka terlewatkan. Kalau ada api itu lebih itu ya Pak, lebih tajam gitu maksudnya. Jadi lebih seimbang. Lebih seimbang. Jadi dianya nggak kebanyakan seperti yang Yu tadi ngomong, karena dia kan apa tadi apa sih? Yin earth. Yang earth. Ya, karena jadi dia nanti yang earth-nya kan kebanyakan. Ya. Jadi harus ada api. Masukin. Warna apa Pak untuk Pak Randy yang bawa dia hoki? Merah. Jadi merah, pink gitulah. Pakai baju sering-sering warna merah gitu ya Pak? Iyalah, beli mobil yang merah katanya kalau itu sih ya. Saya juga karena saya nggak belajar khusus ini soal ini, saya juga nggak berani mengatakan bahwa ini itu benar gitu. Ya, tapi nanti mungkin kita harus ada punya satu session khusus yang ini karena kita kan ada yang nanya kita nggak bisa jawab gitu. Ini minta tolong tadi yang peserta yang apa? Lain yang nanya. Yang nanya. Oh itu dia ngomongnya saya logam ya, tapi kalau dilihat sama saya si ini tapi dia nanti saya bisa call lah Randy. Minta tolong itu yang tadi dicatat ya Pak. Mungkin itu bisa dicatat tanggal-tanggalnya. Ini banyak sekali loh yang nanya banyak sekali. Makanya ini banyak sekali. Sorry nih ya saya nggak bisa langsung ngejawab ya. Sebetulnya karena seru banget Pak. Nggak habis-habis bener. Iya.
Jadi yang saya tekankan di sini ya, Ya. yang saya tekankan di sini sebetulnya adalah you harus tahu bahwa dunia ini beda. Terus ada bukan orang saja, ada waktu juga menghalangin saya. Makanya kadang-kadang nggak ada apa-apa, kita kesel banget kalau harinya, bulannya, tahunnya pas sama. Semuanya yang kalau kita ngomong maciong lah. Nah itu bisa tiba-tiba kita itu kesel gitu. Iya, iya. Ya. Tapi tahu-tahu kita happy lagi. Pas ketemu orang atau pas jamnya atau pas kejadian apa gitu. Semua itu berhubungan dari 5 elemen ini aja gitu. Jadi kesimpulannya adalah Mm-mm. pahamilah diri Anda, Ya, kenalilah elemen Anda, ya, kenalilah elemen sekitar Anda, maka Anda akan healing dengan sendirinya. ya, betul. Terima kasih. Saya Mimi Ekyami dan Ko Anggif. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.